Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 yang diberitakan di Dinasti Tang bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dengan pedagang Cina. Pada abad ke-11 adanya makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1028 di Leran, Gresik, Jawa Timur. Kemudian abad ke-13, tepatnya tahun 1292, dibuktikan dengan pengakuan Marco Polo yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Saluran masuknya Islam di Indonesia yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pernikahan, yang keempat kesenian, yang kelima dakwah, dan yang kelima tasawuf. Teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Dajaningrat. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran. Dasar dari teori Persia, yang pertama tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang kedua, kesamaan Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj. Yang ketiga, perkampungan di Leran, Gresik. Yang keempat, adanya kosakata yang digunakan pengejaan huruf Arab dengan bunyi Jabar, Hajer, dan Pes. Kosakata seperti Syah Bandar yang berasal dari bahasa Persia digunakan dalam bahasa Melayu. Teori Cina. Teori Cina dicetuskan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi, kemudian dibawa oleh para pedagang Cina ke Indonesia. Bukti-bukti yang mendukung bahwa teori Cina ini ada seperti bangunan-bangunan masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok. Bangunan-bangunan ini didirikan oleh para komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Raden Patah merupakan keturunan dari Champa, yang dulunya Champa ini adalah wilayah Cina. Nama lain dari Raden Patah yaitu Jin Gu. Teori Gujarat, tokoh pencetus J. Penepal, Snok Horange, J.P. Mudgweta. Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi, dibawa oleh para pedagang Gujarat. Dasarnya antara lain kesamaan mazhab yang dianut yakni mazhab Syafi'i, adanya keturunan Arab yang bergelar Sayyid atau Syarif, adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan makam yang ditemukan di Kambai. Teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah adalah teori yang dianggap sebagai teori paling kuat yang didasari oleh pendapat dari Sir Thomas Arnold, Crawford, Neyman, dan De Lider yang mengemukakan bahwa teori Mekah merupakan Islamisasi yang berasal dari Arab. Pendapat ini didasari pada kesamaan mazhab antara Coromandel dan Malabar dengan mazhab Syafi'i. Hamka adalah salah satu orang yang setuju dengan teori ini. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka juga berpendapat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah atau Khan yang seperti gelar kerajaan Persia dan India. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat, tetapi kelemahan dari teori Mekah adalah kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia.